Hai Sobat Wiki, kembali saya Saranita berjumpa dengan Anda di Wiki Overseas. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan salah satu warga Indonesia yang saat ini tinggal di Jerman. Namun uniknya, warga negara Indonesia yang tinggal di Jerman ini dia mempunyai bidang usaha yang bergerak di eco-friendly dan juga saat ini dia sedang mengerjakan proyek mengenai kekerasan. Seperti apa? Kita simak ceritanya yang satu ini. Halo Kak Tessa. Halo, Halo, apa kabar? ya kabar baik Mbak, makasih ya. Iya, terima kasih ya untuk kesediaannya diwawancarai oleh Tribun News Wiki. Ya, saya juga senang. Nah, Mbak Tessa, bagaimana keadaan di sana? Keseharian Mbak Tessa di sana bagaimana, Mbak? Ya, di sini bisa dibilang saya udah bisa beraktivitas dengan normal lagi, bisa berangkat kerja dengan normal, juga bisa bepergian dengan normal. Bisa dibilang di sini sudah memasuki new normal sih, karena untuk cari barang-barang apapun juga udah nggak sulit. Di sini kita bisa dengan mudah mendapatkan barang-barang seperti biasanya, seperti di supermarket, bahkan juga masker. Oke, berarti di Jerman itu, sekarang Mbak Tessa di Jerman ya, di Jerman Mm-mm. itu sempat lockdown berapa bulan? Kira-kira 3 bulan lebih? Terhitung sejak 14 Maret itu semacam PSBB sih sebenarnya, bukan lockdown total karena kita masih boleh bepergian juga. Maksudnya nggak seketat itu, kita nggak bisa bepergian, semacam PSBB. Berarti Maret sampai Juni ya, sekitar 3 bulan, bisa dibilang 3 bulan. Oke, sekitar 3 bulan itu, apakah Mbak Tessa juga pasti 3 bulan dengan peraturan seperti itu jenuh ya Mbak ya? Kira-kira apa nih, hal apa yang membuat jenuh itu berkurang? Mengurangi kebosanan, adakah kegiatan? Ya, selama bisa dibilang stay at home, selama di rumah aja, awal-awalnya sih benar-benar bosen ya, karena kan tiba-tiba kita nggak bisa kemana-mana, tiba-tiba kita cuma bisa di rumah aja, dan rasanya tuh shock, benar-benar shock, dan nggak boleh ketemu orang, tentu rasanya bosen banget. Awal-awal sempat stres tuh, stres, bosen, tapi terus lama-lama memasuki fase yang baru, malah jadi justru punya lebih banyak waktu untuk ngelakuin kegiatan yang tadinya cuma wacana. Contohnya, misal nyoba resep masakan baru, terus nyoba hobi baru, bahkan punya banyak waktu buat olahraga, terus juga bahkan punya banyak waktu buat baca buku, buat berpikir sampai muncul kayak ide bisnis, punya banyak waktu buat ngubungin teman-teman juga. Ya, jadi justru malah selama di rumah aja itu saya punya banyak waktu buat nemu banyak hal baru yang selama ini belum pernah saya coba. Oke. Nah, untuk kegiatan sehari-hari Mbak Tessa, itu kan Mbak Tessa ini bekerja ya. Mm-mm. Apakah ini Mbak, dengan adanya work from home ini, tadi juga sudah dijelaskan waktu Mbak Tessa juga lebih luang. Tadi juga sudah disinggung untuk merintis usaha. Kira-kira usaha apa sih Mbak Tessa yang lagi dirintis saat ini? Ya, saya lagi merintis usaha menjual semacam set alat makan, set alat minum, dan juga pengennya sih ke depannya bakal menjual produk-produk yang ramah lingkungan. Jadi produk yang non plastik. Jadi lagi mencoba untuk menggiati gaya hidup diet plastik namanya kan. Jadi saya lagi coba menjual jenis-jenis produk seperti sendok makan, alat makan yang reusable dan juga tentu bisa dibawa kemana-mana, praktis banget. Dan saya udah pakai itu sejak lama, bahkan sebelum saya ke Jerman saya udah punya itu. Terus ternyata begitu saya ke Jerman, saya nemu lingkungan yang di sini mendukung saya untuk makin diet plastik. Dan sekarang karena situasi lagi new normal gini kan memang disarankan juga untuk kita bawa alat makan masing-masing untuk lebih menjaga kesehatan, untuk lebih aware sama apa yang kita gunakan. Maka saya melihat bahwa ini peluang yang besar juga untuk dimulailah gerakan diet plastik ini dan juga lebih aware sama kesehatan. Maka dari itu saya bikin yang namanya toko saya kan namanya sebenarnya Green Apple, karena ini saya mau mencoba membuka rintisan usaha baru tentang produk ramah lingkungan, jadi tokonya saya namakan Eco Friendly Green Apple gitu Mbak.
Oke, eco-friendly green apple, sebuah produk yang ramah lingkungan. Berarti bisa dikatakan pandemi ini juga melatar belakangi Mbak Tessa untuk membuat produk ini ya? Ya, betul banget, betul banget. Nah Mbak, tapi kan juga pasti dalam usaha itu ada kendalanya nih Mbak. Bisa diceritain sedikit tentang kendalanya apa, harus bagaimana nantinya? Kalau kendala sih, mungkin karena kan usaha saya dibukanya di Indonesia, sedangkan saya di Jerman. Kadang kendalanya juga karena perbedaan waktu sih. Jadi kalau mau koordinasi sama tim saya yang di Indonesia itu kendalanya waktu. Saya baru bangun, mereka udah menjalani hari. Terus saya mau tidur, mereka itu lagi produktif-produktifnya. Jadi kadang kendalanya itu memang perbedaan waktu kan. Untuk sejauh ini kendala waktu itu sih. Mungkin kalau nanti saya pulang Indonesia, saya bisa lebih ngurusin lagi juga tentang usaha ini. Oke, berarti juga menggait kaum-kaum muda yang saat ini juga pasti kan lebih memilih untuk amannya membawa peralatan makan sendiri ya Mbak ya? Ya, ya betul sekali. Apalagi kan memang disarankannya semua masyarakat itu pakai barang-barang pribadi. Contohnya kalau misalnya kita lagi makan di luar, lebih baik kan bawa alat makan sendiri untuk mencegah penularan COVID juga. Nah, kalau hanya disarankan saja, tapi ternyata di pasar nggak ada yang menyediakan, kan masyarakat juga kesusahan. Disitulah saya juga berpikiran kalau memang ada peraturan itu, ya harus ada orang menyediakan. Nah, di situ saya mau mengambil peran jadi orang yang menyediakan, gitu, Mbak. Oke, sangat kreatif sekali ya. Di tengah kesempitan ini justru Mbak Tessa ada ide cemerlang untuk mengantisipasi pengurangan plastik juga ya Mbak ya. Ya, Oke, harapan saya gitu. tadi juga disinggung mengenai akan kembali ke Indonesia. Tapi sebenarnya Mbak Tessa ini sudah berapa lama sih Mbak tinggal di Jerman? Saya baru sejak September 2019, jadi hampir 1 tahun di Jerman, masih terhitung baru. Nah, sebelum pandemi ini Mbak, uh, keseharian Mbak Tessa sebenarnya bagaimana? Saya di Jerman ini kan tujuannya untuk kerja sosial, jadi sebenarnya bukan kerja pada umumnya. Istilahnya saya itu sebenarnya volunteer, kerja sosial di bidang pendidikan. Di sini tujuan saya ke Jerman itu untuk mengerjakan suatu proyek pendidikan dari beasiswa Erasmus. Kalau mungkin pernah dengar, ini beasiswa disediakan oleh pemerintah Uni Eropa, namanya Erasmus, dan ada satu proyek tentang pembuatan video eksperimental untuk pencegahan kekerasan di kalangan anak muda, remaja, dan juga para siswa. Nah, proyek ini kan kerjasama antara 5 negara, ada Italia, Spanyol, Kenya, Indonesia, dan juga Jerman. Saya kebetulan dapat kesempatan untuk penempatan di Jerman. Jadi sehari-hari saya di sini support kantor saya ini, namanya CJD, Freshen. Saya support di namanya Departemen Internasional untuk mengerjakan proyek ini. Bagian saya di sini adalah untuk merencanakan semacam workshop, seminar, untuk juga memandu siswa untuk membuat video eksperimen tentang pencegahan kekerasan. Tapi sungguh ini proyeknya kreatif karena bukan sekedar membuat video, tapi kita juga pakai media lain seperti penyampaian pesannya menggunakan topeng, penyampaian pesannya menggunakan bahan-bahan alam seperti batu, termasuk kreatif karena sebelumnya saya belum pernah mengerjakan proyek seperti ini dan menemukan hal seperti ini di Indonesia. Jadi hari-hari saya di sini banyak belajar hal baru yang sebelumnya belum pernah saya pelajari di Indonesia. Selain saya mengerjakan proyek, saya di sini juga mendapat kesempatan untuk dapat kursus bahasa Jerman karena untuk setiap orang yang mau tinggal di Jerman itu memang diwajibkan paling nggak bisa bahasa Jerman level paling dasar. Awalnya saya pikir semua orang Eropa itu bisa bahasa Inggris, tapi ternyata ketika saya pergi ke Jerman, ternyata nggak semua orang bisa bahasa Inggris, justru malah sedikit orang yang bisa bahasa Inggris. Jadi saya yang harus menyesuaikan dengan bahasa di sini, yaitu bahasa Jerman. Jadi saya juga diberi fasilitas oleh kantor saya ini untuk saya dapat kursus bahasa Jerman. Selebihnya, selain saya kerja, selain saya kursus bahasa Jerman, tentu di waktu weekend,
setelah 5 hari kerja, saya juga kumpul dengan keluarga Indonesia yang ada di Jerman. Dan begitu saya sampai Jerman, saya jadi sadar kalau ternyata orang Indonesia tuh hampir ada di seluruh dunia sepertinya. Karena kemanapun saya pergi di bagian Eropa, itu selalu bisa menemui orang Indonesia. Dan saya senang rasanya ketika mau pergi sejauh apapun tetap bisa ketemu teman-teman Indonesia juga. Dan juga selebihnya kalau hari libur, kegiatan saya sehari-hari traveling. Oke, kenapa sih Mbak Tessa sangat tertarik dengan kekerasan seksual? Seperti tadi diceritakan Mbak Tessa ya, pasti ada alasannya kan Mbak, kenapa juga memilih untuk proyek ini? Jadi proyek saya itu sebenarnya topiknya bukan hanya kekerasan seksual, tapi luas sekali dari cyberbullying atau kekerasan di media sosial, contohnya kekerasan fisik, kekerasan psikis, sampai juga tentang diskriminasi. Karena topik ini diangkat melihat dari apa yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Kadang semua hal itu sepertinya dianggap dikesampingkan saja, diremehkan. Tapi ternyata itu penting untuk sebuah pola interaksi di dalam sosial, khususnya pada usia remaja, siswa. Ini sangat penting karena secara nggak sadar kadang itu terjadi. Secara nggak sadar itu semuanya terjadi secara normal karena seperti kekerasan, cyberbullying, itu terjadi kan akarnya memang karena orang-orang itu pernah merasa tersakiti. Akhirnya kesakitan itu ditularkan ke orang lain. Terus menular sampai banyak orang tersakiti, dan khususnya di usia muda ini, banyak orang yang sedang mengalami pencarian identitas, dan mereka kehilangan identitas mereka, dan menemukan identitas, yaitu aku harus menghidupi kekerasan sosial ini biar bisa diterima oleh teman-teman. Nah, ini sangat penting. Karena kalau kita membiarkan kekerasan itu begitu saja, tentu ini akan berkembang ke sisi yang negatif. Jadi, bagaimana kekerasan ini justru malah kita tahan, kita berhentikan di mereka saja, dan tidak dilanjutkan lagi, yaitu dengan cara kreatif, apalagi dengan usia kalangan anak muda dan siswa. Mereka itu kalau cuma dapat teori, dan hanya teori saja, tentu ya cuma masuk telinga kanan, keluarnya telinga kiri. Jadinya kita mau cari cara yang kreatif, bagaimana penyampaian kekerasan sosial ini biar berhenti di kamu aja dengan cara yang kreatif, yaitu dengan membuat video eksperimen dan juga dengan menggunakan media lain seperti penyampaiannya menggunakan topeng, kostum-kostum kreatif, menggunakan bahan-bahan dari alam yang mereka juga bisa berkreasi, terserah mereka. Karena videonya itu bukan tentang perfect atau sempurna atau profesional, tapi tentang bagaimana mereka itu bisa menuangkan apapun yang di pikiran mereka. Apapun yang dibayangkan mereka tentang hal-hal seperti itu, biar itu tidak disalurkan ke orang lain, tentang kekerasan maksudnya. Oke, baik. Apakah nanti juga Mbak Tessa dengan apa yang Anda dapat di Jerman saat ini, ketika nanti Anda akan pulang ke Indonesia, ada kemungkinan juga nggak untuk membagikan ke teman-teman yang lain? Ya, saya punya impian untuk juga melanjutkan apa yang saya pelajari di Jerman, khususnya juga tentang proyek saya ke Indonesia. Khususnya saya juga terjun di dunia pendidikan. Sebelum saya ke Jerman, saya jadi guru. Saya juga berharap paling enggak kalau nanti saya kembali ke Indonesia dan jadi guru lagi, saya bisa menerapkan di sekolah saya dulu. Dan selebihnya, saya juga punya impian, mungkin saya bisa bergabung di komunitas-komunitas tertentu tentang hal-hal yang mirip seperti saya yang kerjakan di Jerman ini. Tadi juga dijelaskan, Mbak Tessa ini kesehariannya sebelum pandemi juga suka traveling ya Mbak ya? Iya. Nah, kira-kira sudah tempat mana aja sih Mbak yang udah Mbak Tessa kunjungi selama di Jerman ini? Saya mengunjungi ya negara-negara di Uni Eropa, karena kan memang visa yang saya punya itu visanya untuk bepergian di negara Uni Eropa, seperti ke Republik Ceko, ke Spanyol, ke Swiss, ke Austria, negara-negara sebelah seperti Amsterdam, Paris. Saya tinggalnya kan di Jerman bagian barat, jadi kalau ke Paris itu deket cuma 4 jam. Dan karena Uni Eropa itu disatukan oleh daratan, jadi kalau kita traveling ke luar negeri itu biasanya semacam kita traveling keluar kota, dan memang bisa terhitung itu murah kalau traveling di Eropa. Dengan catatan sudah ada di Eropa dan punya visa Eropa.
Oke, Mbak. Tapi kan traveling itu sebelum sebelum adanya pandemi nih, Mbak. Otomatis ketika sudah ada pandemi, uh, berpergian juga dibatasi. Nah, tadi itu Mbak, ada nggak sih Mbak kebijakan pemerintah terkait pandemi ini, pemerintah dari Jerman sendiri? Ya, tentu ada. Semenjak 14 Maret itu juga, semenjak pertama kali dilakukan PSBB di Jerman, pemerintah juga membatasi adanya transportasi darat dan juga menutup border EU. Saya kurang paham kapan pastinya border EU itu ditutup, maksudnya border Uni Eropa itu ditutup. Tapi yang jelas untuk bepergian antar kota pun itu semuanya di-stop oleh pemerintah Jerman. Jadi semua bus, semua kereta untuk bepergian antar kota semuanya diberhentikan. Kemudian juga kalau pesawat juga hanya diterbangkan untuk membawa bahan-bahan penanganan COVID, misal alat medis dan sebagainya, setahu saya. Dan kalau bisa dibilang selama pandemi ini, semua moda transportasi dengan kebutuhan traveling, semuanya diberhentikan. Namun sejak awal Juni ini, semuanya sudah berjalan dengan normal lagi. Moda transportasi untuk pergi ke antar kota sudah dibuka. Juga beberapa negara Uni Eropa sudah mulai membuka perbatasannya, sehingga kita juga sudah bisa mulai mengunjungi negara lain, kota lain, atau bepergian juga dengan moda transportasi. Namun tetap dengan protokol COVID. Contohnya, misal di bus itu ada tempat duduk 2, maka satunya tetap dikosongi. Jadi satu baris tempat duduk itu hanya diisi 1 orang. Di sini semua moda transportasi itu bisa saya bilang semuanya disiplin ngikutin aturan pemerintah Jerman. Semuanya mengikuti protokol COVID. Jadinya menurut saya itu yang membuat Jerman cepat menghadapi COVID ini. Sampai sekarang udah berasa sekali kalau ini sudah memasuki new normal. Ada juga nggak sih Mbak bantuan dari KBRI maupun pemerintah Jerman untuk warga negara asing yang tinggal di sana? Untuk bantuan dari KBRI, yang saya rasa sangat bermanfaat untuk saya itu bantuan berupa informasi, update tentang bagaimana keadaan Jerman dan bagaimana kebijakan pemerintah Jerman terhadap orang-orang asing yang ada di Jerman, maksud saya. Khususnya kalau KBRI kan mengurusi warga negara Indonesia, saya juga berasa dapat banyak informasi tentang apa yang harus saya lakukan di Jerman. Kalau bantuan berupa fisik seperti bahan makanan, saya tidak dapat. Pemerintah Jerman juga tidak memberikan bantuan kepada kami, para Auslander atau orang asing di negara Jerman, karena saya rasa di sini untuk mencari segala bahan-bahan makanan di supermarket itu justru mudah karena pemerintah Jerman itu seperti di berita yang saya baca, pemerintah Jerman mengusahakan penyediaan bahan makanan selama pandemi justru lebih ekstra. Jadi kita dengan mudah mendapatkan bahan makanan dengan harga yang sama juga, bahkan kadang malah mendapatkan diskon selama pandemi ini. Jadi kita merasa tidak kesulitan untuk mendapat bahan makanan dan bertahan hidup selama pandemi. Oke, well justru diskon ya Mbak, justru diskon dan nggak ada kelangkaan barang. Wah itu sangat patut disyukuri juga, patut diacungi jempol ya pemerintah Jerman. Nah, lalu ada pengalaman menarik nggak sih Mbak saat pandemi yang dirasakan sama Mbak Tessa ini? Pengalaman menarik itu mungkin kebiasaan hidup sih. Contohnya sebelum pandemi itu kan saya dan rekan-rekan kantor terbiasa bertemu, berjumpa, bertegur sapa, dan duduk makan bareng. Semenjak 14 Maret itu, ketika peraturan muncul bahwa pandemi itu ada di Jerman, sudah masuk keadaan siaga, dan pemerintah memberikan peraturan untuk jaga jarak, itu benar-benar merasa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan sosial saya, karena begitu ketemu orang itu langsung otomatis jaga jarak, gak ada yang mau deket-deketan. Misal baru pertama ketemu, kadang kan kita saling bersalaman atau memberi peluk seperti tradisi di Jerman. Tapi semenjak pandemi ini saya merasa hal uniknya adalah kita udah nggak lagi kontak fisik seperti salaman, malah menggunakan cara baru. Contohnya kita memberi salamnya dengan pakai kaki salamannya. Jadi sepatu dan sepatu kita saling
bersentuhan untuk memberi salam. Itu hal unik yang saya dapatkan di interaksi sosial. Juga misal bertemu dengan orang di tempat umum, itu seperti otomatis jaga jarak 2 meter. Seperti kita itu di antara kita sudah ada penggarisnya dan harus jauh-jauhan 2 meter. Dan saya rasa itu hal menarik yang saya dapatkan selama pandemi ini, karena selama ini saya nggak pernah merasa ingin sejauh itu dengan orang sebelum pandemi. Oke. Ya, jadi ada kebiasaan salaman baru di sana ya, Mbak ya. Yeah. Tanpa mengurangi rasa hormat juga, dan itu sangat aman untuk dilakukan. Nah, lalu di sana pastikan juga tinggal di negeri orang, jauh dengan keluarga. Ada nggak sih, Mbak, kesulitannya selama tinggal di sana? Kesulitan. Pasti kesulitan itu ada. Contohnya misal ada sesuatu yang harus diurus di pemerintahan. Terkadang pemerintahan itu kan hanya lebih diutamakan menerima layanan untuk orang yang bisa bahasa Jerman. Saya merasa seperti itu sih. Jadi terkadang saya merasa kesusahan kalau saya itu nggak punya rekan orang Jerman. Jadi saya harus mencari banyak informasi. Jadi menurut saya itu kadang kesusahannya itu di bagian informasi, karena semua informasi di Jerman itu tersedia dalam bahasa Jerman. Jadi saya mau nggak mau harus punya keahlian bahasa Jerman. Kalau tentang hubungan dengan keluarga di Indonesia, awal-awal saya tinggal di Jerman merasa kesusahan karena terbiasa komunikasi di waktu yang sama, tiba-tiba saya pindah ke Jerman dan punya rentang waktu yang sangat berbeda. Jadi untuk waktu komunikasi dengan keluarga di Indonesia pun itu juga awal-awal merasa kesulitan karena perbedaan waktu. Jadi semacam saya membuat janjian juga dengan keluarga dan rekan-rekan di Indonesia saya, bagaimana berkomunikasi, contoh dari jam berapa sampai jam berapa, atau hari apa. Jadi saya tetap bisa berkomunikasi dengan lancar dengan orang-orang di Indonesia. Juga saya rasa memang hidup di Jerman itu kesulitan pasti ada. Kesusahan pasti ada. Misal kadang punya suatu masalah tertentu, itu pasti ada. Kalau hidup di Jerman itu pasti ada masalahnya, ada kesulitannya. Tapi yang membuat saya di sini bisa bertahan itu juga karena saya di sini nggak sendiri. Ada juga rekan-rekan Indonesia yang mereka sudah berpengalaman juga tinggal di Jerman. Jadi dengan adanya rekan-rekan Indonesia di Jerman ini juga membantu saya sekali untuk menyelesaikan masalah-masalah saya di Jerman. Meskipun itu hal yang sangat simpel, tapi mereka sangat membantu. Karena kita juga berkomunikasi dengan bahasa yang sama dan ada di posisi yang sama. Baik, sangat terbantu juga ya. Ada teman-teman yang bisa membantu untuk mengurus sesuatunya di sana. Apalagi kan kita dari Indonesia dan masih belajar bahasa Jerman ya, seperti tadi dibilang sama Mbak Tessa. Oke Mbak, kira-kira apa harapan Anda untuk new normal yang saat ini sedang dijalankan di seluruh dunia? Harapan saya untuk new normal, jelas tentunya saya berharap segera ditemukannya vaksin, sistem ekonomi segera pulih, segera benar-benar membaik, bahkan juga nantinya orang-orang tidak kesulitan lagi untuk mencari kerja, standar kesehatan semakin meningkat, dan kehidupan bermasyarakat menjadi kembali tenang. Tapi yang mau saya garis bawahi di sini adalah semua harapan saya itu tentunya pasti akan bisa terwujud kalau masing-masing kita itu punya kesadaran dan juga tanggung jawab untuk disiplin. Contohnya sesimpel pakai masker, mengikuti protokol yang ada. Mungkin kadang kita berpikir bahwa kenapa kita harus pakai masker, itu kan hal sepele. Lagian nggak pakai masker pun juga akan baik-baik saja. Tapi menurut saya, jika satu orang berpikiran seperti itu dan di setiap daerah ada satu orang yang berpikiran seperti itu, tentu akan jadi banyak orang yang menyepelekan segala hal tentang protokol kesehatan. Jadi bagi saya itu segala harapan itu harus dimulai dari diri sendiri, kesadaran untuk disiplin, kesadaran untuk mau mematuhi protokol new normal dimanapun kita berada. Nah yang terakhir Mbak Tessa, adakah pesan untuk warga Indonesia yang juga saat ini tinggal di luar negeri, baik itu masih kuliah maupun masih bekerja? Ya, kalau seperti yang saya alami di sini di Jerman, sejauh apapun saya pergi dari tanah air,
Kalau kita merasa bahwa tanah air itu tanah kelahiran kita, maka kita semuanya sebenarnya tetap satu keluarga. Jadi jangan pernah merasa sendirian dimanapun kalian berada. Karena kadang kita merasa kalau kita jauh dari keluarga di Indonesia, kita merasa terasingkan dan sendiri. Tapi percayalah kalau selama kalian menyadari bahwa tanah air adalah tanah kelahiranmu, maka kamu nggak pernah sendirian. Kita sedang bersama, dan saya benar-benar merasakan juga selama saya di Jerman, setiap saya ketemu orang Indonesia, mereka selalu menganggap bahwa saya adalah bagian dari keluarga mereka. Jadi saya tidak pernah merasa sendiri. Dan tentunya di tengah COVID ini merupakan kesempatan yang baik juga untuk kita boleh berkarya semakin baik juga di negeri orang. Karena ketika kita ditempatkan di negeri orang ini pun, pasti ada satu hal yang luar biasa dan satu hal khusus yang bisa kita kerjakan di tempat ini. Sesimpel kita mengerjakan apa yang jadi tanggung jawab kita sekarang, kalau kalian ada di kantor atau di pekerjaan, ini saatnya untuk kalian mengerjakan yang benar-benar terbaik. Kalau kalian ada di kampus, ini saatnya untuk kalian juga tetap kuliah dengan baik. Kalau memang kalian di negara lain untuk bersekolah, ini saatnya untuk kalian tetap bersekolah dengan baik, meskipun kondisi berubah drastis, meskipun semuanya menjadi berubah tidak seperti biasanya, tapi ini saatnya untuk kita semuanya beradaptasi dan membuktikan bahwa kita pun masyarakat Indonesia dimanapun berada, kita itu tidak anti perubahan, kita itu bisa beradaptasi dengan perubahan, dan kita juga adalah agen berubah. Baik, terima kasih Mbak Tessa untuk pengalamannya yang bisa di-share kita di sini, dan juga untuk berbagi cerita yang luar biasa. Terima kasih, selamat siang. Sama-sama, selamat siang. Nah, Sobat Wiki, itu tadi pengalaman Tessa mengenai bagaimana keadaan pandemi di Jerman dan juga kesehariannya. Jangan lupa terus ikuti Wiki Overseas yang akan datang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.